Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah allazi ja'ala zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Peserta bahasa Al-Quran, sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah membukakan pikiran, perasaan, kemampuan. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Sekarang kita masih pola 6 di mana khabarnya atau predikatnya terdiri jar dan majrur ya, huruf jar dan majrur. Nah, sekarang ada sedikit penjelasan bagaimana huruf jar dan zarab ya. Jadi sebenarnya nanti untuk lebih kalau sudah peserta bahasa Arab Al-Qur'an ini sudah ada dasar-dasar, kita insya Allah akan belajar lebih dalam. Jadi huruf jar ada namanya zarab. Zarab ini yang mirip-mirip juga huruf jar, tapi ada pula pembagiannya. Yang masuk kepada kata ganti ya. Kemarin kan sudah dicoba misalnya ini yang dimasukinya yang tunggal-tunggal, ana, wa, hiya, anta, anti. Ya. Ganti bentuknya seperti kepunyaan. Jadi kalau ini, nah, seperti ini ya. Ana ini kan huruf ya mutakalim ini hu, ha, ka, ki. Ya. Jadi kalau masuk min misalnya, min ditambah ana dia menjadi Minni. Nah, minni dariku ya. Kalau ila misalnya masuk ke ana, ilayya. Nah, kalau ilayya kepadaku. Kalau tentu ya, ila ana tentu tidak mungkin bertukar dia. Misalnya ba kan itu bi masuk ke ana, bi bertukar ya. Ilayya kepadaku. Ya, kalau minni daripadaku. Jadi jangan dibuat min ana, min liman haza atau min aina, min ana anda minni ya. Ilayya ba ini menjadi bi. Ka misalnya kan sudah ditukar asalnya anta. Masuk dia ke ana menjadi ini yang aneh. Oh, jauh. Jauh. Jauh bedanya. Jangan dibuat nanti ki seperti aku. Ini ditambah mislu. Jadi misli ini yang dijarkan oleh ka. Jadi kamisli. Ya, jadi baru dipakai apanya ka-nya. Jadi kamislika. Ka seperti, maka dua kali dia. Ka itu artinya seperti, misli seperti pula, baru ka. Jadi seperti engkau. Jadi seperti engkau, jangan dibikin nanti kakak, jangan begitu. Ya, yang dipakai kamislika ya. Atau ke perempuan dia kamisliki ya. Nah, kalau masuk misalnya ini zarab. Ya, masuk zarab ke qablu ya. Qablu dimasukkan jadi qabluhu. Ya, bisa qablahu. Jadi qabla ini nanti ada pula kajiannya. Sebenarnya aslinya dia qabla. Tapi kalau sudah ada di belakangnya kepunyaan ma ini, qabluhu. Ya, qablahu, maaf ya, qablahu. Afwan, taib. Taib baina misalnya. Baina masuk ke ana, baini. Ya, kalau didekatkan Allah apa? Bainallah. Kasih baris. Bainallahi. Ya, bainallahi. Itu gunanya terus. Nah, jadi itulah kalau masuk ke kata benda murah ke bawah barisnya, cuma masuk ke kata ganti ya yang aneh sedikit itu hanya masuk ke kamislika tadi. Begitu juga lillah. Nah, sekarang ini untuk memasihkan ya.
coba baca Arab gundul di bawah ini ya. Jadi orang melihat Arab gundul itu kan agak apa namanya? Alergi. Ya alergi sebenarnya kalau belajar dari dasar tidak. Coba ya lambat-lambat membacanya. Kalau nanti salah di tengah atau salah pangkal, enggak apa-apa. Yang penting macam ini, mim harus betul harkatnya. Roh harus betul. Coba apa kira-kira? Sama-sama membacanya apa ini? Al-ilmu Nah, baru ini huruf jar. Apa? kanuri. Ya. Jadi gitu dia. Al-ilmu kanuri. Jadi al-ilmu jadi apa fungsinya? Pokok kalimat. Ada Mana sebutannya? Mana kabar? kabar kanuri. Kanuri. Kanuri ini terdiri dari huruf jar Huruf jar dan yang jarkan. dijarkan. Jadi itu maka tulisan seperti ini. Jadi al-ilmu kanuri. Apa artinya ini? Ilmu itu seperti cahaya. Jadi itu makanya siapa yang punya ilmu maka dia akan dapat cahaya. Sebenarnya ini tinggi filsafatnya ini. Maksud ilmu di sini nanti dipelajari, bukan ilmu sekedar ilmu menata ke tatanan hidup, misalnya ilmu ekonomi, ilmu itu ya juga, tapi yang sebenarnya ilmu mengerti dia sebenarnya sampai kepada hakikat hidup sehingga dia terang. Kalau tidak ya mungkin diterka-terka saja ya. Jadi al-ilmu kan nuri. Ya. Coba ini lagi kalimat kedua. Al-waqti. Al-waqtu. Al-waktu. Baru Al-waqtu. apa? Kasafi. Kasaifi. Iya, kasai. Ya, al-waktu kasaifi. Al-waktu kasaifi. Iya, waktu itu adalah seperti pedang. Kan tinggi juga filsafatnya. Memang kalau di bahasa Inggris ada time is money. Ini enggak. Pedang. Jadi kalau time is money, waktu adalah uang. Kalau tidak beruang ya pening juga ya. Kalau ini enggak, waktu adalah seperti pedang. Ini ada sambungannya sebenarnya. Kalau dia tidak dipergunakan, pedang itu menebas batang leher kita sendiri. Kan berbahaya tuh. Akhirnya nanti masuk neraka. Itu isinya tuh penderitaan hidup untuk selama-lamanya. Ya, jadi tinggi filsafatnya ya. Filsafat itu kan dibalik dibalik fisik, jadi metafisik ya. Al-waktu kasaif, ya waktu itu seperti pedang. Apabila tidak digunakan dia, maka pedang itu menebas batang leher kita sendiri. Ya, tapi maksudnya waktu di situ bukan cari uang saja, tapi adalah mengerti sebenarnya untuk apa hidup, untuk apa-apa sebenarnya, kemana arahnya, bagaimana sebenarnya. Terus ini apa lagi? Coba, ini pendek. Ayo. Amluku. Ini. Amaluku. Ya, amaluka. Jangan. Amaluka. Oh iya. Ya, K itu kan kepunyaannya. Iya, ke orangnya. Amaluka, amal Anda. Terus? Amaluka laka. Iya, amaluka laka. Laka. Ya, bisa amaluki laki kalau perempuan. Jadi amaluka berarti pekerjaan kita adalah untukmu. Untuk kita. Kita kan belum pakai kita lagi. Kalau nanti pakai kita kan ditukar ini. Amaluna lana. Itu makanya amalukum lakum. Oh ya, tapi itu didahulukan lakum amalukum wali amali gitu ya. Jadi amaluka laka, amalan engkau bagi engkau. Coba ini lagi. Ini kan ada lawannya. Apa ini? Amali li. Amali li. Ya. Pekerjaan saya untuk saya. Tapi ini maksudnya
bukan pekerjaan apa ya? Kan hampir sama keempat-empatnya ini ya. Keempat-empatnya ini hampir sama ini sebenarnya orientasinya. Kalau amalili, amalanku untukku, jadi tidak untuk orang. Tapi kalau misalnya ya kita sudah punya duit, bisa saja sama orang nanti duitnya. Kan bisa dicopet, bisa diambil. Tapi ini enggak, amal ini maksudnya amal untuk perbuatan kebaikan, tetap untuk kita. Ya, terus ini lagi coba. Mana al-islamu ini mana? Assalamu alaika. Assalamu alaika. Kalau laki-laki, kalau perempuan Assalamu alaiki. Ya, kan huruf jar ini. Ini pokok kalimatnya pakai al ya. Jadi keselamatan atas engkau, engkau laki-laki. Jadi ini doa semoga keselamatan. Sebenarnya keselamatan itu adalah juga masuk surga. Itu sudah topnya itu, ya. Assalamu alaika. Alaika jar majrur. Nah, coba ini lagi. Kalau salah di pangkalnya, asal ta marbutah betul atau nun betul barisnya, ya oke. Apa bacanya? An-nazafatu. Ya, an-nazafatu. Minal imani. Minal imani. Ya, minal imani. Ya, an-nazafatu minal imani. Apa artinya nih? Kebersihan sebagian dari iman. Ya. Ya, kebersihan itu adalah bahagian atau sebagian dari iman. Ya, terus apa lagi? Al-haya'u. Ya. Minal imani. Minal imani. Sama, malu itu adalah bahagian dari iman. Malu maksudnya di sini malu untuk mengerjakan pekerjaan yang kejahatan yang tidak terpuji. Jadi al-haya'u minal iman. Terus ini lagi, coba, ayo. Al-Qur'anu kitabu. Nah ini, jadi tidak pakai peraturan lupa undang-undang. Coba, ulang balik. Al-Qur'anu kitab. Al-Qur'anu kitabun. Terus? Al-Qur'anu kitabi. Kenapa kitabi pula? Kitabun. Al-imanu Al-Qur'anu kitabun. Terus? Minal indillah. Min indillah. Terus kasih baris. Min indillahi. Jadi mana khabarnya ini? Mana predikatnya? Pokok tandanya Al-Qur'an. Al-Qur'an. Sebutan? Kitabun. Semuanya ke belakang. Kitabun min indillah. Ya. Ya, tapi indah huruf zaraf. Maka tidak indah dia kan ada min. Ya. Karena ada min maka indi. Allahi karena menerangkan karena setelah ya zarab juga. Jadi Al-Qur'anu kitabum min indillah. Al-Qur'an adalah satu kitab dari sisi Allah. Ya. Terus coba ini lagi. Ayo. Abwabul ilmun fi ilmi. Abwabul ilmi. Terus? Ilmi. Fil kitabi. Enggak, kitab kan beda tuh tulisannya. Kalau kitabi kan ini. Ini kalau salah itu maka dimaafkan. Kutub. Kutubi. Kutubi. Jadi dibentuk banyaknya ini nanti. Itu makanya disebut mungkin kutub utara, kutub selatan karena sampai sekarang mengkaji banyak ilmu belum juga beres ya. Jadi kutub. Ya. Jadi abwabul ilmi fil kutub. Apa terjemahnya? Kalau abwab ini banyak pintu ya. Jadi pintu-pintu pengetahuan itu, pintu-pintu pengetahuan itu fil kutub
di dalam banyak kitab. Ya, kalau banyak kitab kita baca, ya banyak ilmu. Kalau banyak HP mungkin bisa juga ya. Pak, kok ilmi jadi bukannya jadi khabar? Khabar kan tetap fil kutub. Oh, Ini kan diterangkan menerangkan. oh. Mudhaf mudhafun ilaih. Jadi pintu-pintu ilmu di dalam kitab-kitab. Nah, terus ini lagi coba. As-salat As-salatu khairun khairun minan naum. Ya, minan naumi. Nah, ini dia. Jadi itu makanya dulu memang tanda mu'annas itu secara umum ada tabulat. Tapi kalau sekarang di sholat ini ya kesini maunya kan khairah tidak ada. Jadi ya tetap juga khairun. Jadi ini pun berbentuk mu'annas, ini muzakkar, tapi ini kan sudah di luar apa. Dulu itu maka dalam pikiran kita apakah seluruh tamar buta ini mu'annas? Nah, ya tidak mungkin semuanya ya. Jadi as-salatu khairum minan naum. Khabarnya adalah khairum minan naum. Apa artinya nih? Salat itu Sebaik lebih. Nah, ini lebih nih. Salat itu lebih baik dari pada tidur. tidur. Salat apa nih maksudnya? Oh, Salat subuh ya, tapi salat yang lainnya juga ya. Tapi yang penekanannya adalah salat subuh. Salatul apa? Kalau salat subuh bagaimana memberi barisnya itu coba? subuhi. Ya, subhi. Salatus subhi. Coba ini lagi. Al-akhiratu khairi. Mana pula khairi? Al-akhiratu khairun Ya. Al-akhiratu khairun kan kabarnya khairun. Al-akhiratu khairum minal uli. ula. Jadi al-akhiratu khairum minal ula. Akhirat itu lebih baik dari dunia. Ula itu arti dunia ya, yang pertama. Jadi yang akhir lebih baik dari yang pertama. Maksudnya bukan untuk meninggalkan yang iya minal ula. Ula tapi ada iya. Iya, ini kan rumah-rumahnya saja ya. Sebenarnya ula. Nah, nanti ula ini pertama. Al-ula, as-sani, as-salis atau yang pertama. Jadi akhirat lebih baik dari yang pertama. Jangan salah kaprah ya. Salah kaprah orang sebagian akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, dia kerjanya akhirat sudahlah, kita akhirat saja. Itu bukan itu maksudnya ini. Sebenarnya maksudnya supaya baik dunianya. Nah, itu sebenarnya. Jadi ingat bahwa kehidupan akhir lebih baik dari kehidupan pertama. Jadi kita usahakan kehidupan pertama baik, nanti lebih baik lagi di akhirat itu ya. Memang kalau mempelajari ajaran Islam itu memerlukan kecerdasan ya. Jadi ini bacaan. Terus lagi, coba. Darul akhiratu khairun. Kok keliru-keliru terus? Enggak hati-hati. Darul. Terus? Kok kelirunya di mana? Akhiratu kok baca? Enggak, darul akhiratu. Kan keliru dong. Harusnya? Darul akhirati. Oh. Darul akhirati khairun minat dunia. Ingat huruf samsiah kamariah ini. Minat dunia. Itu. Darul akhirati khairum minat dunia. Apa artinya kira-kira ini? Kampung akhirat lebih baik dari dunia. Sama yang tadi itu. Jadi jangan salah ya. Jangan salah kaprah nanti pergi enggak apalagi enggak sekolah atau enggak bekerja, entah malas saya di akhirat sajalah nanti ya. Itu keliru jadinya. Kenapa enggak jadi sekolah mau nyambung kuliahnya apalah awak produksi di rumah saja. Keliru jadi itu. Ya, jadi kampung akhirat itu lebih baik dari dunia. Maksudnya jangan macam-macam di dunia ini sebab di akhirat nanti
Itu yang ditentukan. Jadi baik jadinya. Itu artinya. Tapi sayang ya, mudah-mudahan anak bapak dan kaum muslim muslimat jangan seperti itu. Coba ini lagi. Terus Albas siru. Kalau salah di tengah apa-apa? Al-basaru, betul ya. Albasaru. Mas'u lun ya. Jangan lun. Jangan lin. Coba. Al-basaru mas'ulun indillahi. Iya. Al-basaru mas'ulun indah ini tetap indallahi. Iya. Kecuali huruf jar macam tadi itu ada menjarkannya. Jadi indillah baru bisa ya. Ya zarab. Nah, jadi al-basaru mas'ulun indallah. Artinya pandangan mata atau mata penglihatan diminta mas'ulunnya. Ya, pertanggungjawaban di sisi Allah. Kemana mata digunakan? Terus ini lagi. Asam'u. Iya, as-sam'u terus mas'ulun. Iya. Indallahi. Ya, indallah. Apa artinya sam'u? Pendengaran. Pendengaran ya. Pendengaran juga diminta SPJ-nya di sisi Allah. Baik. Al-an nastamir, ini apa lagi? Kullul a'malu. A'mali. A'mali. Ya, kullul a'mali mas'ulatun. Iya, mas'ulatun indallahi. Sama. Ini maka dibuat mas'ulah karena ini akmal. Akmal itu bentuk banyak jamak nanti dari amal. Jadi kullul a'mali mas'ulatun indallah. Seluruh aktivitas amalan-amalan pekerjaan diminta SPJ-nya atau dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Ya. Nah, itu makanya orang yang sampai ke situ ilmunya itu maksud tadi itu. Berbahagialah dia itu. Siapa ilmu tidak sampai ke situ amburadul lah dalam hidup ya. Di dunia pun amburadul, di akhirat apalagi ya. Coba ini lagi. Ibadur rahmani. Apa? Ibadur rahmani. Ya, rahmani. Amamal. Ingat, ini amam kan zarab ini. Amamal ka'ibati. Ka'bati. Iya, ka'bati. Ulang lagi apa? Ibadur rahmani amamal ka'bati. Ya. Kenapa ibadur rahmani? Iya. Ya, rahmani kan menerangkan ibadu. Kan mudhafun ilaih. Ini kan pola keberapa nih? Kalau seperti ini kan 2. Itu lupa pola banyak. Kalau nanti sudah pola sampai 100 kan lah mulai kacau tuh. Kalau mulai ini pola keberapa ini? 2 kata benda yang diterangkan menerangkan atau mudhaf ilaih. Itu pelajaran kelima. Ya, kelima. Jadi ibadur rahmani amamal Ka'bah, amama zarab, Ka'bati mazrub namanya ya. Jadi hamba-hamba Ar-Rahman, maksudnya hamba-hamba Allah di depan Ka'bah. Ya, mungkin orang ini melaksanakan umrah atau haji. Iya, Ka'bati. Kenapa Ka'bati tidak Ka'bata? Karena dia kena saraf. Iya, karena dia menjadi mazrub. Kalau ini zarabnya. Kalau di depan itu zarab apa itu? Makan atau zaman? Amam di depan, kiri, kanan. Iya, makan. Kalau zaman waktu sebelum sesudah, ya kan sudah lewat pelajarannya. Ini karena tambah terus tiap malam, ini cepat tamatnya tapi cepat nggak dapat. Ya. Terus ini lagi, terus apa? Ibadur rahmani ahlul jannati. Iya. Ibadur rahmani ahlul jannati. Ya.
hamba-hamba Allah adalah penghuni surga. surga. Ya, penghuni surga ya. Kenapa penghuni surga? Karena dia menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu dia orangnya rela, orangnya baik, orangnya itu sebenarnya surga itu masih banyak orang menganggap seperti bim salah bim tidak. Surga itu dari dunia sudah terasa itu. Kalau buru-buru tidak karu-karuan, tidak jelas ya mana mungkin ya. Terus ini lagi. Khasyatullahi. Ya, khasyatullahi. Terus Raksu. Terus kulla. Jangan lupa. Kullun apa kulla? Kul. Iya, tapi ingat subjek, predikat, ingat sekali itu. Kalau yang pokoknya di sini mana? Yang pokok kalimat. Khasyatillah. Jangan khasyati, khasyatu. Khasyatu. Kan pokok kalimat di sini. Jadi khasyatullahi ya, itu pokok kalimat tuh. Terus mana sebutannya lagi? Raksu. Raksu. Terus sampai ke belakang apa? Raksu. Kulla, kulli, kulla itu yang dipikirkan lagi. Kulli. Ya kulli karena menangkar raksu. Baru ini hikmati. Ya hikmati ya. Itulah jadi cepat pikiran kita menangkap itu. Jadi raksu kulli hikmati atau hikmatin boleh seperti ini. Inilah kabarnya. Raksu arti kepala, kulli arti semua, hikmah. Jadi khasyatullah takut. Ini takut artinya. Khasyatullahi takut kepada Allah, berarti takut Allah ini maksudnya ya. Takut Allah adalah kepala segala hikmah. Jadi orang kalau sudah takut kepada Allah berarti dia sudah memiliki kepala segala hikmah. Jadi segala hikmah itu adalah kepalanya adalah takut kepada Allah. Jadi apapun kalau sudah takut kepada Allah, sudah baik semuanya. Ya. Terus ini lagi. Hayatuka. Ya. Hayatuka. Qabli. Terus jangan kecuali ada huruf jar. Qablu. Aslinya baris di atas kan sudah lewat. Baru terus iya, mautika. Ya, mautika. Jadi hayatuka qabla mautika. Hidupmu sebelum mati. Hidupmu sebelum matimu. Ya. Hayatuka qabla mautika. Ini dari hadis apa itu tuh? Iqtanim khamsan qabla khamsin. Ya, 5 ambil 5 sebelum datang 5. Jadi hayatuka qabla mautika. Ustadz mau tanya, kita ini aslinya mana yang dulu, hidup atau mati? Hidup. Ya. Jadi sebenarnya kalau dalam kajian kita ini hidup. Jadi mati itu hanya memang 2 kali mati, 2 kali hidup, tapi yang aslinya adalah kita hidup, kemudian mati. Mati itu seperti yang menggerogoti dikasih Allah sebagai ujian. Disebutkan khalaqal mauta khalaqal mauta wal hayah. Jadi datang mati untuk memisahkan saja. Jadi mulanya memang kita sudah hidup juga, tapi di mana mungkin hidup di alam arwah, ya terus hidup lagi. Jadi sebenarnya hidup terus, ya. Jadi menerima kebaikan kalau baik, tentu menerima kejelekan kalau jelek. Jadi hayatuka qabla mautika. Ini coba coba sudah dibantu ini sehatuka ya qabla mika. Ya. Maka Ustadz bantu di tengahnya itu supaya jangan salah. Yang betul yang dicari adalah mimnya ini. Kenapa berani membaca sukmi, tidak baca sukmi? Karena ada qabla. Ya, qabla. Ini kepunyaan. Jadi yang kedua
Sihhatuka, sehat engkau sebelum sakit. Nah, kalau sudah sakit apa yang disebut? Terus ini lagi. Faraguka Ya, faraguka qabla syughlika. Lika. Iya. Jadi faraguka qabla syughlika. Faragu ini artinya waktu lapang. Waktu lapangmu sebelum sempit. Maksudnya sibuk. Kalau sudah sibuk, apa boleh buat? Nggak ada kesempatan untuk memperbaiki. Nah, itu isinya juga yang sama pertama tadi tuh. Bagaimana untuk berbahagia hidup di akhirat, sedangkan dia sibuk nggak karu-karuan. Disebutkan sudah alhaakumut takasur ya. Jadi firaguka qabla sughlika. Kalau dalam hadis itu karena dia jadi maf'ul. Jadi kalau maf'ul dia di kadang-kadang faragaka dibaca, bukan faragu. Ya ini karena muftada, ini khabar. Kita kan cari muftada sama khabar. Subjek predikat. Predikatnya terdiri dari zarab, mungkin huruf jar. Coba ini lagi. Syaba, coba. Ya, syaba buka qabla haramika. Iya. Jadi ini mudamu, syabab, mudamu sebelum datang tua. Kalau sudah datang tua, ya payahlah. Makanya belajar kalau sudah tua-tua susah juga. Ustadz makanya bisa belajar karena sudah belajar dari kecil. Jadi belajarnya yang hanya mematang-matangkan saja, menambah-nambah. Lagi pula kalau sudah terbiasa belajar, bisa terus belajar. Yang susah nggak biasa belajar. Nah, ini payahnya. Jadi sabah buka qabla haramika. Ini lagi. Ginuka. Nah, jangan. Ya, ginaka. Qabla. Iya, fakrika. Jadi gina itu aslinya ini artinya gina ganiun ya. Ya, jadi ginaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskinmu. Maksudnya kok ginu, Pak? Hah? Kok enggak ginu kah? Ya ini karena aslinya ya asalnya kan ghaniyun, kaya. Jadi kalau rumah ya ini ya seperti huda pakai ya dia, kalau datang nanti kata ganti mendekat sama dia, maka ya itu dirubah bentuknya ke atas. Nah, itu teknik-teknik penulisan. Nanti spesial belajar itu. Jadi ini ya. Jadi ginaka qabla fakrika. Kayamu sebelum miskinmu. Nah, ini adalah menggunakan apa? Seluruhnya sebenarnya yang 5 ini untuk dibawa untuk soleh. Ya. Terus sedikit lagi ya. Ini sengaja Ustadz banyak tulis supaya membaca itu Arab gundul itu betul-betul hati-hati kita. Coba ini lagi. Akbarul. Langsung akbarul iri. Betul. Akbarul kabairil. Sampai di sini ya. Ini yang agak apa sedikit seperti as-somad itu juga pakai alif lam. Ini muftadanya nih. Ini pokok kalimat semua nih. Akbarul kabairi. Baru al-isra. Loh. Oh, ya lihat. Al-isra. Apa? Al-israka, al-israku, al-israki. Ini kan menjadi pokok kalimat keduanya. Maka ini sebutan. Coba. Akbarul kabairi. Terus al-isruki. Isra. Al-israka. Jangan. Ka ini bukan kepunyaan ini asli. Asli Kak. Ya. Ya. Al-israku billahi. Al-israku billahi. Iya. Apa terjemahnya nih? Akbarul kabairi maksudnya dosa-dosa yang paling besar.
ini kabair, dosa besar ya. Dosa-dosa yang paling top, yang paling besar itu tidak akan diampuni kecuali dia taubat. Kalau dosa kecil dia ibadah bisa dimaafkan. Ya terserah. Itu yang maksudnya bisa diampuni, bisa dimaafkan Allah, bisa disiksa. Ini enggak. Dosa-dosa yang paling besar adalah mempersekutukan, ya, isyraku billah, mempersekutukan dengan Allah, ya. Coba kan enak membaca, sama main catur berpikir, jangan keburu-keburu menjalankannya, ditabrak orang nanti ya. Coba ini lagi. Akbarul kabir apa tadi? Akbarul kairi Zuri. Nah, jadi dosa yang paling besar adalah ya, perkataan bohong. Kaul perkataan zur bohong ya. Nah, ini yang apa? Jadi akbarul kabairi qauluz zuri. Bohong ya. Tapi yang paling top bohongnya sini jangan lupa misalnya ajaran agama misalnya ajaran agama tidak, kata Allah, sebaliknya dia tidak ajaran agama bilang ajaran agama, itu yang paling besar dosanya ya. Terus ini lagi. Ustadz sambung ya. At-tahad coba at-tahaddasu terus bi ni'matillahi syukrun. Iya, syukrun. Nah, begitu caranya. At-tahaddasu bi ni'matillahi syukrun. Nah, apa artinya? At-tahaddasu ini artinya berbincang-bincang atau menyebut-nyebut, berbincang, berhadis-hadis, berbincang-bincang dengan nikmat Allah, berarti bersyukur. Jadi orang yang bersyukur itu le tarasona kini badan sehat, onde taraso piti dape, onde tarasonya mata masih tarang. Itu namanya bersyukur. Ini lagi tar, coba. Tarkihu. Tar. Tapi pokok kalimat. Taru. Tar. Hanya memberi baris ka saja lagi, coba. Tar. Iya, tarkuha. Iya, tarkuha. Pokok kalimat. Tarkuha. Kepunyaan. Tarkuha. Kufrun. Nah, tadi syukrun. Jadi tarkuha akan kepunyaan. Ya, jadi tarkuha meninggalkannya tahadus nikmat ini. Ke sini baliknya. Adalah ya, meninggalkan, tidak mau mengingat-ingat nikmat berarti kufur. Ya, jadi itu maka kalau labarau kini itu mulai syukur nikmat tuh. Selain memberikan pula, ya. Jadi bukan di cerita-cerita. Taraso nikmat tuh kalau di kanak-kanak, celah bentuk gini, badan sehat, mata masih melihat, bumi dipijak, enggak goyang-goyang. Nah, kalau goyang-goyang gampang. Jadi terasa nikmat. Maka disebutlah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabila syadid. Ya, karena berhubung ini panjang, waktu sudah habis. Inilah caranya kalau membaca Arab gundul dengan modal berapa? 6 pola kalimat. Iyalah. Jadi berapa uang diberi baru? 6 benggol. Ya, 6 benggol, 6 pola. Kan ini enggak ada melampaui ini. Tetap berkitar dari 6 pola. Jadi sebenarnya menurut pengamatan Ustadz, sekitar 20 pola atau 23 sudah lumayan. Sudah istilah bahasa Minangnya tarang-tarang daun kacang. Nampak puyuh balari.
Ya, tapi yang rajin belajar ya, yang tidak tentu gelap-gelap terus. Maka disebut tadi al-ilmu kan nur. Ya, mudah-mudahan karena kalau nanti tidak mengerti jalan bahasa Arab, kita membaca Al-Quran, ya walaupun ada terjemah lebih pas lagi kalau mengerti bahasanya. Ustadz pun kadang-kadang masih bertanya dalam pikiran Ustadz, kok mesti ke dalam bahasa Arab ya? Nah, itu sampai sekarang kalau ditanya kadang-kadang orang marah juga kepada kita. Mari berdoa. Allahumma Allahumma faqihna faqihna fiddin wa alimna hikmah wa taqwin. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika bika asyhadu an la asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.